Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita, yakni sholat subuh berjamaah. Dan sekarang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan dengan melakukan kajian pada subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bagian terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nashah Ibad dengan kita. Semoga kitab yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, kita masih meneruskan kajian kita, kitab Nashah Ibad. Kita masih membicarakan makalah yang ke-19 dari bab perubahan. Sebagaimana yang sudah kita bahas, ya, makalah ke-19 dari bab perubahan ini merupakan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa ada 4 hal yang lebih baik di surga daripada surga itu sendiri. Dan sebaliknya ada 4 hal pula yang lebih buruk dibandingkan dengan lebih buruk dari neraka, maksud saya lebih buruk dari neraka dibandingkan dengan neraka itu sendiri. Nah, bagian yang pertama yang membicarakan mengenai 4 hal yang baik di surga yang lebih baik dari surga itu sendiri sudah kita bicarakan. Nah, kita masih membicarakan bagian yang kedua tentang 4 hal buruk di neraka yang lebih buruk dari neraka itu sendiri. Sudah 2 hal yang kita bicarakan, yaitu bahwa kekekalan di neraka itu lebih buruk dari neraka itu sendiri. Lalu kemudian yang belum lama, celaan malaikat terhadap orang kafir di neraka itu lebih buruk dari neraka itu sendiri. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah poin yang ketiga dari 4 hal yang buruk di neraka yang lebih buruk dari neraka itu sendiri.
Langsung saja saya bacakan, wa jiwaru syaitani fin nari syarrun minan nari. Dan bertetangga dengan setan fin nari di neraka syarrun minan nar, itu lebih buruk dibandingkan dengan neraka itu sendiri. Ini Imam Nawawi memberikan penjelasan cukup singkat. Fasyaitanu, adapun setan itu qarinu ahliha, teman dari penghuni neraka, fi silsilatin wahidatin, di dalam rantai yang satu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kemarin sudah saya sampaikan ya bahwa 4 hal buruk di neraka yang lebih buruk dari neraka itu sendiri itu merupakan kebalikan dari 4 hal yang baik di surga yang lebih baik dari surga itu sendiri. Nah, kalau salah satu 4 hal yang lebih baik dari surga itu sendiri itu nanti bahwa kita di surga itu bertetangga dengan para nabi, jiwarul anbiya. Nah, bayangkan di surga itu sudah sangat indah, sangat senang, sangat nikmat, ditambah dengan bahwa nanti kita di surga itu bertetangga, berdekatan dengan para nabi. Itu kayak apa itu? Bahagianya, nikmatnya gitu, bertambah-tambah dibandingkan sekedar surga itu sendiri. Nah, yang ini sebaliknya ya. Kalau orang di neraka itu bertetangganya dengan setan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi nanti orang-orang yang masuk di neraka itu ya bareng-bareng dengan setan. Ya. Jadi ya kurang lebih itu karena setan itu dijadikan temannya di dunia, ya akhirnya berteman sampai nanti di neraka, ya. Kurang lebih begitu gambarannya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini saya kutipkan beberapa ayat Al-Quran ya, yang menginformasikan bagaimana nanti di neraka itu orang-orang kafir itu bertetangga dengan setan. Misalnya yang ini pertama ya, yang paling umum ini ya, dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Jadi makanya kemudian lalu Imam Nawawi memberikan penjelasan ya, asyaitanu qarinu ya. Qarin itu teman ya. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhan yang Maha Pengasih, peringatan Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Fahuwa lahu qarin, maka jadilah ia teman yang selalu menyertainya. Jadi orang ya, kalau sudah tidak mau mengindahkan peringatan Allah, ya, itu ya justru malah Allah tadi itu diberi setan yang kemudian menemaninya ya. Dan na'udzubillah, setan itu kemudian ketika menjadi teman seseorang itu tidak kok hanya kemudian berhenti ketika di dunia ini saja ya. Tapi teman-teman setan itu diajak bersama-sama dengan setan itu untuk menjadi
penghuni neraka sa'ir. Ya. Dalam surah Fatir ya, Allah menegaskan dengan secara tegas, ya, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya. Setan itu memang tidak ada lain, ya, kecuali ingin mengajak para golongannya itu, ya, teman-temannya itu, partainya itu, ya. Jadi ada partai setan baru banyak, ya. Ya, jadi gerombolan setan itu untuk apa? Liyakumu min ashabis sa'ir. Jadi untuk bersama-sama menjadi nanti penghuni neraka sa'ir. Naudzubillah min dzalik. Jadi tegas sekali dalam Al-Quran itu, ya. Jadi setan itu apa namanya? Kalau sudah dijadikan teman itu ya kemudian akan menemani terus, ya, akan berteman terus sampai di neraka. Masya Allah. Nah pertanyaannya tadi itu, ya, mengapa kok yang namanya berteman dengan setan di neraka, bertetangga dengan setan di neraka karena dalam rantai yang satu tadi itu, ya, itu kok lebih dulu dibandingkan dengan surga, dengan neraka itu sendiri. Ingat ya, jadi setan itu nanti di neraka itu ternyata di samping apa namanya tadi ya, membersamai orang-orang yang di neraka itu tadi itu, bertetangga bahkan tadi itu rupa-rupanya apa namanya, tidak hanya berhenti sekedar bareng itu saja. Nanti di neraka itu setan itu juga juga apa istilahnya ya, malahan ya nyokor-nyokor ke, meleh-meleh ke, menghina, menyek ya gitu ya, dengan orang-orang yang masuk neraka itu, ya. Jadi kalau kemarin juga sudah kita bicarakan ya, bahwa yang menyakitkan di neraka itu tidak hanya nerakanya itu sendiri, tapi dibelah ke malaikat ya, kemarin ya, taubihul malaikat. Jadi kita itu nanti di neraka dibelah ke masyarakat, wis reposo, wis loro, isih dibelah ke karo malaikat tambah sakit ya. Nah oleh ke malaikat, malaikat melehkenya atau mencelanya atau menghinanya orang yang di neraka itu dengan apa namanya, mengejek loh, dulu itu kan kamu sudah diberi oleh Allah Rasul ya, oleh Allah memberi peringatan ya, dasar kamu dablek apa namanya ya, sekarang ini rasakan apa namanya akibatnya ya, ya nggak mungkin Allah akan mengurangi siksamu, kira-kira begitu ya. Jadi malaikat kejam sekali. Nah kalau yang setan ini ya, itu nanti di neraka itu apa namanya, ya apa namanya istilahnya ya, mengejek orang-orang yang kafir itu. Kira-kira ini ya, kalau disederhanakan ini apa namanya, ungkapan yang mungkin kira-kira kalau dalam bahasa Jawa kita itu mungkin ya, tak tipu kau, gitu kira-kira. Jadi tak tipu kau ya, ya. Panjang sebenarnya ayatnya ya, tapi kira-kira apa namanya, intinya itu tak tipu kau, kira-kira begitu ya. Jadi saya bacakan ayatnya ya, supaya lengkapnya kita tahu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fahtalaftukum. Dan berkatalah setan ketika perkara ya sudah selesai ya, perkara itu maksudnya besok pengadilan di akhirat sudah selesai itu, dan kemudian lalu apa namanya, orang-orang itu sudah mendapatkan balasan dari Allah berupa surga dan neraka itu. Nah ketika setan dimasukkan bareng dengan orang-orang yang kafir itu mengatakan, sesungguhnya Allah itu telah menjanjikan kepadamu janji yang benar ya. Ya. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kamu, tapi aku memungkiri
Jadi kalau Allah itu menjanjikan janjinya benar, tapi kalau setan itu menjanjikan yang indah-indah, ya, justru malahan ujung-ujungnya neraka, ya begitu. Loh, yang ini setan itu kan semuanya enak semua, toh. Tidak ada enak itu yang dijanjikan setan, yang dijadikan sebagai iming-iming setan itu. Ya. Nah itu yang tadi saya katakan, tak tipu kau, ya. Jadi dulu aku berjanji sama kamu, ya, tak ajak hal yang manis-manis, yang enak-enak. Lah saiki rasakno iki, aku menyalahi janjiku. Saiki kowe mlebu neraka malah kowe rasakno. Lah terus di ayat berikutnya itu, bukan ayat berikutnya ya, di bagian berikutnya itu intinya setan itu kemudian cuci tangan. Ya. Sekarang aku sudah tidak bisa menolong kamu, ya. Ya saya kira rasa dewe gitu ya. Kamu jangan menyalahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Ya. Salahkan dirimu sendiri. Ya. Jangan mencela aku, celalah dirimu sendiri. Ya. Itu setan ngomong kayak gini. Coba bayangkan kalau tidak tambah sakit itu. Ya. Jadi oleh malaikat dipaidu, dicela, oleh setan yang di rumahnya itu dipaidu juga dicela juga. Itu yang membuat di neraka itu orang-orang kafir menjadi tambah sakit itu, ya. Dan memang orang kafir itu nanti di neraka itu ya orang-orang yang salah jalan itu, ya, yang salah memilih teman tadi itu, ya. Itu digambarkan oleh Al-Quran menyesal. Ya. Ada ayat yang menyatakan, coba kalau dulu itu saya mengikuti Nabi, mengikuti orang-orang yang baik-baik, ya, ya Allah salah kok saya kok mengikuti setan, mengikuti orang-orang yang tidak baik, makanya kemudian saya masuk neraka. Betul, menyesal. Ya. Makanya setan jangan nyalahi aku, sama aku dewi, begitu kan bisa. Na'udzubillah min. Ya. Jadi itu yang memang kemudian lalu tambah menyakitkannya di neraka itu. Sudah sakit, disiksa dengan siksaan yang bermacam-macam yang kemarin kita gambarkan itu, masih dipaidu setan, ya, dipaidu malaikat juga. Jadi malaikat yang maidu, setan maidu, masya Allah, dengan cara paidun yang berbeda-beda, dengan celaan yang berbeda-beda. Ya. Nah setan itu tadi itu celaannya itu, ya, tak tipu kau itu apa enggak jengkel kita itu. Ya, dikiranya nanti diajak ke tempat yang enak, jebule malah dijungkuske ke neraka sair. Na'udzubillah min. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya, pesannya tentu saja ya bahwa ya kalau kita mengerti bahwa nanti kita itu ternyata kalau sampai masuk neraka itu justru malah bertetangga dengan setan, dan kita akan tadi paidu oleh setan, dicela oleh setan. Ya kita berusaha, mudah-mudahan jangan sampai kita itu kena tipu setan. Jangan sampai kena tipu setan. Ya karena setan itu memang oleh Allah diberi semacam kewenangan itu untuk menipu manusia itu. Ya. Dalam Al-Quran itu kan banyak sekali ayat yang bercerita secara panjang lebar mengenai bagaimana perseteruan antara manusia dengan setan itu. Ya sejak ketika itu malaikat diperintahkan untuk menyembah sujud pada Adam itu, ya, iblis menolak kan, ya. Nah ketika menolak itu kan iblis kemudian diusir oleh Allah itu dari surga. Nah iblis menerima, ya, oke Tuhan, ya, engkau telah mengusir aku dari surga, ya, aku terima, ya. Tapi tolong beri aku semacam kayak diberi kewenangan, ya, dibolehkan untuk apa? Untuk menggoda anak Adam sampai kapanpun. Dan oleh Allah itu diloloskan, silahkan, dan kamu diberi tangguh sampai dengan hari kiamat. Bayangkan kayak apa? Ya. Jadi iblis itu memang permusuhannya dengan manusia itu sejak ketika dia tidak mau sujud kepada Adam,
lalu diusir kepada surga, dari surga oleh Allah, lalu dia memang menyatakan diri kepada Allah untuk supaya menjadi penggoda manusia, untuk menjurumuskan manusia ke jalan yang tidak benar, agar supaya apa? Supaya tadi itu menjadi temannya bersama-sama di neraka sa'ir tadi. Ya. Oleh karena itu Allah itu kan dalam salah satu ayat Al-Quran itu kalau tidak salah di surat Fatir itu ya, ayat berapa itu, ayat 5, ayat 6 itulah ya kalau tidak salah itu ya, itu menyatakan begini ya, ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna wa'dallahi haqqun. Nah ini tadi yang seperti dikatakan iblis tadi, Allah itu telah memberikan janji padamu dan janji Allah itu pasti benar ya. Kalau kamu beriman dan bertakwa, kamu pasti akan masuk surga. Itu janji yang benar itu ya. Ya. Terus Allah kemudian menyatakan fala taghurrannakum billahi ghurur, dan janganlah kamu tertipu oleh setan yang memang pandai menipu ya. Jadi setan memang pandai menipu ya. Dalam Al-Quran itu sampai digambarkan kalau di dalam menggoda manusia itu dari arah depan tidak bisa, dari belakang tidak bisa, dari samping kanan, dari samping kiri. Intinya apa? Ya semua jurusan yang dimungkinkan oleh setan untuk bisa menggoda manusia itu untuk diajak sesat bersama-sama itu dilakukan. Dan pasukan setan itu bermacam-macam. Ya tentu saja ya ada yang kalau ya orang yang biasa-biasa mungkin ya setan-setan kroco itu sudah bisa menggoda ya. Tapi kalau kira-kira yang digoda itu kok apa namanya levelnya level tinggi ya mungkin ya jenderalnya setan mungkin turun ini ya untuk menggoda ini ya. Sehingga akhirnya siapa saja bisa digoda setan ya. Bisa digoda setan, dan cara menggodanya dengan cara yang bermacam-macam tadi. Intinya pokoknya manusia itu kemudian lalu ikut setan bersama-sama menjadi penghuni neraka saya ya. Allah lalu kemudian menegaskan inna syaitana lakum aduwwun, sesungguhnya setan itu bagimu itu musuh ya. Diingatkan oleh Allah musuh ya. Berarti kalau musuh itu jangan apa? Jangan menjadikan teman gitu. Dan Al-Quran bahkan sampai menegaskan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Karena setan itu menjadi musuh bagimu, ya perlakukan sebagai musuh. Loh sudah Gusti Allah menjelaskan setan itu sebagai musuh, malah kadang-kadang tadi itu dijadikan teman ya. Wong kita sudah tegas menganggap setan musuh dan kita sudah berjuang untuk melawan setan, itu saja kadang-kadang masih lewat kita, masih kalah kita. Apalagi kalau kita menganggap setan sebagai teman, ya betul-betul lewat ya. Betul-betul lewat ya. Nah jadi pesannya saya kira itu ya. Jadi pesannya supaya kita ini betul-betul berhati-hati dengan setan. Intinya jangan mau dijadikan sebagai temannya setan ya. Karena apa? Karena kalau kita menjadi temannya setan, itu nanti akan diajak bersama-sama menjadi penghuni neraka sa'ir. Na'udzubillah min ya. Nah, yang perlu kita ketahui juga ya Bapak dan Ibu-ibu ya, setan dengan segala bala tentaranya tadi itu kan dengan janjinya kepada Allah seperti itu kan seakan-akan kayak kuat begitu ya. Wah, seakan-akan setan kalau begitu hebat dong ya. Wong turun-temurun sejak dari ketika menggoda Nabi Adam sampai ditangguhkan oleh Allah sampai dengan nanti hari akhir ya, untuk terus bisa menggoda manusia. Berarti kira-kira kuat sekali itu berarti setan itu ya. Wah. Tapi tidak. Rupa-rupa Allah juga memberitahu, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Jadi sebenarnya ini rahasia yang Allah berikan. Setan itu sebenarnya tipu dayanya lemah.
Ya meskipun tadi itu dengan berbagai macam cara itu sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Asal kita memang betul-betul mau menghadapi setan itu sebagai musuh. Caranya apa? Al-Quran ternyata hanya sangat sederhana itu, memberikan kiat untuk supaya terhindar dari godaan setan. Apa? Apa Bapak dan Ibu? Ta'awun. Ya. Ta'awun itu apa? Membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah memberikan tips wa imma yanzaghannaka syaitonun nazghun fasta'in billah. Kalau ada godaan setan di dalam dirimu dengan satu godaan tertentu, segera bertawuf kepada Allah. Mohon dilindungi Allah dari godaan setan. Kalau kita itu ketika digoda setan, kalau kita itu mau bertawuf, itu setan pasti lari. Wong itu sudah kiatnya Allah. Lah kenapa kalau kita digoda setan itu kadang-kadang kita kok lewati? Karena kita tidak membaca ta'awudz. Bisa jadi malam kita itu memang menikmati tadi itu. Memang kepengen digoda dan kepengen apa namanya? Kepengen melakukan yang tidak itu. Makanya dulu saya pernah baca postingan di WA itu. Ya, setan itu apa namanya, mengeluh bukan main kepada Tuhan gitu ya. Jadi setan itu apa namanya, apa istilahnya ya, ya Tuhan ini gimana atau manusia ini apa namanya, salah-salahnya sendiri, yang disalahkan saya gitu ya. Gitu ya tau ya tau. Dia memang apa wedoan yang maunya sendiri, disalahke aku ya, kepengen minum minuman keras, yang disalahke aku ya, enak sendiri kok sih yang disalahke aku. Kok enak manusia ini nyalahke aku kabeh itu, padahal dia sendiri yang mau ya. Ampun Tuhan katanya itu ya. Wah wes saya ini malah manusia ini lebih setan daripada setan aja, malah jadi malah gitu. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau baca ta'awudz itu setan lari itu. Tapi sayangnya kita tidak mau baca ta'awudz. Ya. Mungkin kalau sudah ada wanita di sampingnya, ngerti janjani, nak mau baca ta'awudz ya, apa namanya, setan lari, kemudian tidak jadi berhubungan dengan wanita yang tidak benar itu. Tapi baca ta'awudz mungkin dibatalkan. Rasa baca ta'awudz enggak, rasa sidur. Bukan begitu kira-kira yang terjadi ya. Mau korupsi uang di depan mejanya sudah sekian banyak, kalau baca ta'awudz padahal ya tidak jadi itu, setan lari. Tapi waduh, gimana perasaan ta'awudz lah itu ya, bisa jadi seperti itu ya. Berarti kalau orang tergoda setan itu tidak membaca ta'awudz. Allah jelas kiatnya. Kalau kamu apa namanya, kamu digoda setan, segera itu baca ta'awudz. Jadi intinya ta'awudz ya. Begitu. Nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya, jadi dengan kita tahu kiat yang Allah berikan ini, betul-betul kiat kita ini bisa terhindar dari godaan setan, dan mudah-mudahan kita jangan sampai pernah menjadi temannya setan ya. Jangan sampai menjadi temannya setan. Dan apa namanya, sekali lagi kita harus ingat, tipu daya setan itu banyak ya, bermacam-macam. Tapi sekali lagi tipu daya setan itu lemah. Kalau kita itu serius mau menghadapi setan itu, insya Allah kita akan menang melawan setan itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya kajian kita pagi ini. Ya, masih ada poin satu lagi ya, terkait dengan hal yang buruk di surga yang lebih buruk dari hal yang buruk di neraka yang lebih buruk dibandingkan dengan neraka itu sendiri ya. Yang terakhir itu adalah kemurkaan Allah. Jadi kalau hal yang baik di surga, yang lebih baik di surga itu ridho Allah, kalau di neraka ini kemurkaan Allah. Itu hal yang paling buruk di neraka itu ya. Jadi ini untuk
untuk makalah yang ke-19 dari bab rubah ini, karena ada 2 bagian, masing-masing bagian itu ada 4 poin. Ini sampai kita membutuhkan 8 kali pertemuan berarti dengan besok. Ya mudah-mudahan bermanfaat, ya, mudah-mudahan dengan dikaji secara mendalam seperti ini, mudah-mudahan kita menjadi semakin paham terkait dengan makalah-makalah yang ada di kitab Nashah Ribat ini, ya, dengan tentu saja rujukan yang otoritatif yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.